Aduh, Nah, apa toh? begah Tat. Makannya Makan. banyak akan nih makannya nih. Aduh. Balas dendam nih. Nah, jam segini udah ngantuk gitu kan. Tadi pas lagi sholat tarawih juga, aduh kayaknya nggak dengerin khatib, dengerin ceramah. Nah, khusyuk dong berarti. Apa itu ininya? Akhirnya ujung-ujungnya nyender aja tuh. Tembaknya Tat. Nggak tahu judulnya apa itu. Nggak tahu, tapi denger sayup-sayup nuzulul Quran gitu kan. Waduh, tapi saya nggak fokus tuh karena kebegahan. Nah, mumpung ada Ustadz nih Tat, saya pengen tanya nih, makna nuzulul Quran tuh sejarahnya itu seperti apa Tat? Baik. Kata nuzul itu artinya turun. Nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa batim minal huda wal furqan. Al-ayah artinya masih ada kesambungannya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Kata-kata unzila itu dari kata nazala. Nazala yanzilu artinya turun. Kalau unzila diturunkan. Malam bulan Ramadan. Banyak yang menjelaskan bahwasanya turunnya itu pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Apa fungsinya Al-Qur'an? Itu untuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia penjelas ya bagi sesuatu ya yang betul-betul bisa menjelaskan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah sebelum diturunkannya Al-Quran itu mereka hidup dalam keadaan yang penuh dengan segala sesuatu yang bertentangan ya dengan nilai-nilai kemanusiaan, kenistaan, perzinahan, ekonomi secara ribawi ya, belum lagi yang kuat menindas yang lemah. Hukum rimba ya? Hukum rimba berlaku pada saat itu. Terus lagi mereka di dalam masalah katakanlah kepemimpinan ya, itu mereka masih dalam kabilah-kabilah ya, masing-masing kabilah itu ada pemimpin-pemimpinnya, kelompok-kelompok yang satu kelompok dengan kelompok yang lain itu cenderung untuk saling berperang, bentrok, bermusuhan seperti itu. Belum lagi yang namanya minuman keras, khamar, itu setiap rumah itu banyak sekali minuman keras. Belum lagi yang namanya eksploitasi terhadap wanita, sedemikian rupa wanita di zaman jahiliyah itu diperlakukan dengan semena-mena, sampai-sampai ya seorang itu di zaman jahiliyah itu bisa menceraikan istrinya beberapa kali. Islam datang ya, membawa penjelasan bahwa at-talaqu marratan, yang namanya tolak itu hanya 2 kali. Sekali, yang kedua kali masih boleh dia kembali lagi kepada istrinya. Tapi kalau sudah 3 kali, maka tidak lagi diberi kesempatan suaminya untuk kembali lagi kepada istrinya. Itu diatur oleh Islam seperti itu ketika Islam sudah turun. Nah, kita bicara ketika pada saat manusia yang hidup di zaman jahiliyah seperti itu, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Itulah yang membawa hati Nabi itu semakin prihatin, sedih melihat nasib daripada masyarakat Arab jahiliyah. Sedangkan Nabi sendiri tidak mau ikut campur dalam urusan kehidupan yang jahiliyah seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi seringkali melakukan yang namanya khalwat, mengasingkan diri ke suatu tempat. Untuk apa? Untuk Nabi itu lebih banyak merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu diharapkan bimbingannya, diharapkan petunjuknya, diharapkan jalan keluar untuk mengatasi masyarakat Arab jahiliyah yang sedemikian parahnya. Dulu Nabi kalau merenung itu di mana tuh? Nabi naik ke sebuah bukit ya, itu namanya Jabal Nur ya. Itu di atas sekali
ternyata di sana itu ada sebuah gua yang kecil. Kalau dari bawah kita naik sampai ke atas gua tersebut, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam itu mendakinya itu. Disitulah Nabi seminggu, 2 minggu, ya kalau perbekalannya sudah habis, ya Nabi balik. Kalau atau ada seseorang yang mengantarkan makanan Istilah kepada orang Nabi. kita bertapa ya. Mungkin tidak sama dengan bertapa, Beda ya? ya. Nah, kalau bertapa kan dia melakukan ritual-ritual tertentu, ya. Tapi Nabi di situ adalah merenung. Kalau kita berada di atas bukit tersebut dan berada di goa itu, maka dengan jelas dari atas itu akan terlihat masyarakat Arab kota Mekah, sangat jelas sekali. Mungkin bayangan kita disitulah Nabi dulu merenung. Oh, bagaimana? Prihatin sekali Nabi menghadapi masyarakat Arab jahiliyah seperti itu. Dan itu berkali-kali Nabi melakukan perenungan-perenungan seperti itu. Sampai akhirnya turunlah hidayah Allah, petunjuk Allah. Menurut riwayat pada hari ke-40 Nabi melakukan proses khalwat tersebut. Proses perenungan diri, mengasingkan diri dari keramaian masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Di suatu malam diceritakan bahwa ketika Nabi berada di Gua Hiro tersebut, maka datanglah sebuah atau seorang makhluk lah katanya, sosok makhluk begitu ya, yang menurut riwayat itu bahwasanya sosok makhluk tersebut memiliki sayap 700. Subhanallah. 700 sayap. Sayapnya 700 segede apa? Wah, Masya Allah. Ya, sampai-sampai Nabi itu pada saat itu dipeluk oleh makhluk tersebut yang tidak lain kita kenal adalah Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Iqra. Baca. Padahal Nabi itu adalah orang yang ummi. Ummi itu artinya yang tidak bisa baca dan tulis. Buta huruf ya? Buta huruf. Iqra. Apa kata Nabi? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Kirain dilepas begitu ya. Tambah kencang. Iqra. Baca. Sampai 3 kali Nabi mengatakan ma ana biqari. Akhirnya malaikat Jibril membacakan ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seperti itu. Baru setelah Nabi mendapatkan ayat-ayat tersebut, dilepas oleh malaikat Jibril, dan setelah itu Nabi bergegas untuk pulang ke rumahnya. Kayak apa tuh ceritanya? Waduh, ketakutan tuh Nabi. Subhanallah. Nabi aja menggigil ya. Menggigil Baru ketakutan. dipeluk Jibril. Gimana kita? Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Jadi di situ Tat ya, wahyu pertama dari Allah tuh turun melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Iya, betul. Itulah proses pertama turunnya wahyu. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Mengapa diperingati sampai sekarang itu ya? Di setiap tanggal di setiap bulan hari ke-17. Ya, karena memang Al-Quran itu berdasarkan surat Al-Baqarah tadi ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga ada istilah bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga dengan demikian masyarakat muslim di Indonesia itu memperingati malam tersebut, malam nuzul Quran, dengan harapan bahwa mudah-mudahan Al-Quran itu turun kepada hati mereka, sehingga dengan demikian mereka bisa mengaplikasi daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah tiada, sahabat-sahabat Nabi sudah meninggal, generasi setelah sahabat pun sudah meninggal. Yang ada sekarang adalah ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita apa yang pernah mereka terima dari orang-orang salafus saleh sebelum mereka. Seharusnya kita bersyukur bahwa Al-Quran sudah ada di hadapan kita semua. Sehingga memaknai nuzul Quran adalah bagaimana kita berupaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran ini. Kalau kita minjem istilah Profesor Quraish Shihab, membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini jangan hanya berada di awang-awang atau berada di angkasa, karena Al-Quran ini semua udah turun, dan turunnya itu secara bertahap pada saat itu, sampai kurang lebih sekitar hampir 23 tahun. Secara bertahap. Ini pun ada hikmahnya. Kenapa secara bertahap? Karena kalau sekaligus diberikan kepada Nabi Muhammad, mungkin akan sulit untuk menghafalnya. Mungkin akan sulit untuk bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran itu ke dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan fungsinya Al-Quran itu disampaikan secara bertahap adalah liyuthabbita bihi fuadak, untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Banyak persoalan kenapa Al-Quran itu turun secara bertahap-tahap. Karena untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, yang Nabi sendiri belum tahu jawabannya. Maka Al-Quran itu turun sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat itu yang terjadi. Permasalahan. Dan itu sampai sekarang masih bisa dipakai, Tat, ya? Bisa, karena memang Al-Quran itu menjawab berbagai tantangan zaman. Ya, Al-Quran bisa terpakai sampai akhir zaman. Salah satu contoh misalkan, ada seorang Arab Badui yang dia belum percaya ini bagaimana ini tulang belulang yang sudah ada dalam kubur, ya, itu dia gali, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, apakah tulang belulang seperti ini nanti akan jadi lagi seperti manusia? Kira-kira kalau kita ditanya kayak gitu gimana coba? Waduh, ilmu kita belum sampai ke sana, Tat. Turun ayat dalam surat Yasin. Katakan hai Muhammad, bahwa yang bisa menjadikan tulang belulang itu menyatu kembali sebagaimana dulu menyatu seperti sosok manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu menjawab pertanyaan. Ada lagi yang tanya, bagaimana apa yang seharusnya kami berikan, ya, kepada seseorang? Apa kata Allah? Qulil af, berikan maaf. Ada lagi bertanya, bagaimana orang yang wanita-wanita yang mungkin dalam keadaan menstruasi, lagi halangan, seperti apa perlakuan kita kepada mereka? Dijawab oleh Al-Quran. Itu dari segi kesehatan, Tat, ya? Betul sekali. Dari segi teknologi juga ada. Dari teknologi ada. Dari perekonomian, tata cara jual beli, ya. Dalam teknologi ada dalam surat Ar-Rahman. Apa, Tat? Wahai sekalian bangsa jin dan manusia, apabila kalian ingin menembus angkasa luar, ketahuilah tidaklah kalian bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Sultan itu arti kekuatan. Kekuatan itu sebenarnya apa? Knowledge, ilmu pengetahuan. Maka digalilah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi digali. Akhirnya manusia sekarang sampai ke bulan. Subhanallah. Al-Quran. Al-Quran menjawab berbagai tantangan zaman. Al-Quran memiliki berbagai keistimewaan. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah
apa yang disebut dengan akhbar bil ghaib. Bahwa Al-Quran bisa memberikan kabar, berita, informasi yang mungkin pada saat itu belum ada, belum terjawab. Al-Quran sudah memberikan jawabannya. Subhanallah. Luar Ya, biasa. luar biasa. Nah, salah satu contoh akhbar bil ghaib misalkan dulu saat berkecamuknya ya peperangan ya yang melibatkan tentara Romawi, ya, maka tentara Romawi itu pada saat itu kalah. Maka dalam surat Ar-Rum, bayangkan bangsa Romawi diabadikan oleh Allah dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 dalam Al-Quran. Ghulibatir Rum, Ar-Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Ar-Rum, bangsa Romawi dikalahkan sehingga membuat masyarakat muslim pada saat itu merasa sedih. Karena hubungan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi pada saat itu yang notabene beragama Nasrani itu lebih dekat ketimbang orang-orang musyrik. Sehingga mereka merasa akan lebih senang kalau tentara Romawi itu menang di dalam peperangan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa mereka nanti akan memperoleh kemenangan kembali. Kapan? Fi bid'i sinin, kata Allah. Fi bid'i sinin. Bid'i itu artinya apa? Waktu antara 1 sampai 9 tahun. Dan ternyata tepat. Oh, sudah diramalkan. Sudah diprediksi. Sudah ada akhbar bil ghaibnya, itu kabar yang akan datang yang saat itu belum ketahuan, diberitakan. Fi bid'i sinin. Dalam waktu kurang lebih antara hitungan 1 sampai 9. Dan itu kejadian. Subhanallah. Itu salah satu contohnya. Maka apa yang perlu kita lakukan sekarang dengan proses nuzul Quran adalah kita berupaya untuk menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai huda, sebagai apa? Petunjuk, pedoman hidup. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas ya. Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Mana yang hak sudah dijelaskan, mana yang haram sudah dijelaskan, mana yang batil, yang salah itu dijelaskan, mana yang halal pun dijelaskan. Dihalalkan bagi kamu makanan hasil tangkapan laut, apa saja itu halal, ya, yang dari laut itu halal. Diharamkan bagi kamu bangkai, ya, daging babi dan sebagainya, itu adalah yang diharamkan. Jadi semua itu ada di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mendalami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Subhanallah. Luar biasa ya. Luar biasa. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Tat, satu lagi yang jadi pemikiran saya nih. Kalau sekarang banyak orang menduplikasi, mencontoh tapi dipotong-potong. Apakah Al-Quran itu pernah diduplikasi atau dikarang-karang sama manusia? Sepengetahuan Ustadz seperti apa, Tat? Ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Al-Quran itu tidak bakal atau tidak mungkin bisa ditiru oleh siapapun. Dalam Al-Quran jelas dikatakan, seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan satu ayat saja yang seperti Al-Quran, niscaya mereka tidak bisa. Manusia dan jin. Manusia dan jin semuanya berkumpul jadi satu, berkolaborasi, ya, berhimpun jadi satu untuk membentuk seperti Al-Quran satu ayat saja, niscaya mereka tidak bisa. Ini menandakan bahwa betapa Al-Quran itu
terpelihara dari nilai-nilai ya pengerusakan ataupun penipuan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang Allah sudah men-setting itu ya. Betul sekali. Ada surat itu. Betul, ada dalilnya. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi kita sedang berbicara nuzul Quran, Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Dan Allah sendiri yang memelihara Al-Quran itu. Dari apa? Dari tangan-tangan kotor manusia yang berupaya untuk mengelabui, untuk menduplikasi. Itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Dan Al-Quran ini akan terjaga sampai akhir masa ini, sampai akhir zaman ini. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita harus yakin bahwa Al-Quran akan abadi, dalam arti akan terpelihara nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, hatta satu huruf, hatta ya satu ayat itu nggak mungkin bisa dipalsukan. Ada orang yang mencoba untuk seperti itu, ada pihak-pihak tertentu yang mungkin akan melakukan seperti itu, insya Allah bakal ketahuan. Dan kita sudah sering dengar kan, ada Al-Quran palsu dan sebagainya. Itu ternyata terbukti, ketahuan, semua ketahuan. Ada disisip-sisipkan barangkali dengan tangan-tangan kotor manusia, itu pasti. Nah, karena apa? Al-Quran ini turunnya dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril. Dan Jibril membacakan itu, terutama pada malam bulan Ramadan, itu Jibril itu meminta Nabi Muhammad untuk membacakan kembali ayat-ayat yang sudah pernah turun. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Kamilah yang membacakan kepadamu, hai Muhammad, ayat-ayat Quran itu, fala tansa, sehingga kamu tidak lupa. Jadi Al-Quran itu metodenya penyampaiannya itu adalah dibacakan. Maka tugas para nabi, rasul itu menyampaikan ayat-ayat Quran. Nabi dan rasul sudah tiada, kitalah yang saat ini sebagai umat Rasulullah, penerus ajaran Rasulullah itu untuk apa? Untuk yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan ayat-ayat Quran kepada mereka manusia dan untuk mensucikan hati-hati mereka. Inilah tugas kita semua. Supaya mereka bisa memahami Al-Quran, bisa memakai aturan-aturan Al-Quran dalam kehidupan mereka di dunia ini. Yang tentunya kebahagiaan itu bukan hanya didapat untuk dunia, tapi mereka akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Sahabat Zakat TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan satu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang menurut riwayat disebutkan bahwasanya turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Maka ketika di hadapan kita sudah ada Al-Quran, maka seyogyanya kita terima Al-Quran ini dengan lapang dada, dengan senang hati. Dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar bagi kita umat Islam, kaum mukminin. Untuk selanjutnya, bukan hanya sekedar kita baca Al-Quran ini, karena Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kita di dunia ini, dalam berbagai aspek kehidupan kita hidup di dunia ini. Sahabat Zakat TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah dapat memberikan syafaat, dapat memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang membacanya. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya diturunkannya Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf,
mim 1 huruf, yang masing-masing huruf itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Ketika seorang baca basmalah saja sudah 19 kali 10, berarti sudah 190 ganjaran yang akan diterima. Apalagi kalau dia dapat membaca Al-Quran dan insya Allah dia bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, sebenarnya mengkhatamkan Al-Quran itu mudah kalau kita memiliki keinginan dan kemauan keras. Dalam sebuah pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia berhasil. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, 1 juz dalam Al-Quran ini rata-rata 9 lembar. 9 lembar itu kalau kita baca biasa saja, rata-rata itu 1 juz itu cuma 1 jam. Rata-rata 1 jam. Kalaulah seseorang di dalam bulan Ramadan ini merutinkan dalam 1 hari minimal dia sediakan waktu 1 jam untuk bisa membaca Al-Quran, insya Allah 1 bulan Ramadan dia bisa minimal 1 kali khatam Quran. Itu kalau 1 jam. Bagaimana kalau 2 jam? Bagaimana kalau 3 jam? Berarti dia lebih banyak lagi bisa mengkhatamkan Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran, tentunya kita pun jangan hanya sekedar baca, tapi kita pahami, kita tadaburi ayat-ayat Quran itu, supaya ayat Al-Quran itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi segala aspek kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Semoga dengan kita akrab dengan Al-Quran, Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi kita, sampai nantinya kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Zakat TV yang berbahagia, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz. Ya, alhamdulillah.